Perkenalkan, saya Messer dari howtobuild.com, recording on the go. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan phantom power pada mikrofon ya. Apakah mikrofon yang mikrofon kondenser seperti BM800, BM700, LGT240 seperti yang saya pegang ini idealnya disuplai tegangan dari phantom power itu berapa volt sih? Kan kalau kita tahu kan sebenarnya kan mikrofon seperti ini tidak membutuhkan phantom power ya kan, tinggal colok langsung ke handphone ataupun ke sound card ataupun ke laptop, itu sudah bisa menyala ya. Nah, ini mungkin dulu pernah saya bahas di pembahasan BM700 dan BM800. Mungkin saya akan kembali bahas bahwasanya mikrofon kondenser itu membutuhkan daya, baik kondenser yang diafragma besar maupun kondenser elektret ya, elektret kondenser seperti mikrofon clip-on. Itu membutuhkan daya karena di dalamnya ada rangkaian aktif. Biar rangkaian aktif itu bekerja dan menghasilkan suara. Nah, kalau di mikrofon elektret dalamnya biasanya sudah ada JFET-nya, sudah ada transistornya kecil. Nah, kalau di mikrofon kondenser seperti ini, di dalamnya ada rangkaian yang mana terdapat rangkaian aktif, baik itu transistor atau mungkin JFET, terus dan rangkaian aktif lainnya. Nah, dan untuk menyalakan rangkaian aktif di dalam mikrofon tersebut dibutuhkan tegangan atau suplai daya. Nah, di industri audio daya phantom power itu digunakan untuk menyuplai daya ke mikrofon untuk mengaktifkan rangkaian aktif di dalam mikrofon. Dan itu kenapa disebut phantom power, karena arusnya kecil sekali ya. Walaupun voltasenya gede ya, 48 volt, ada yang sampai 60 volt, tapi itu arusnya kecil, sudah dihambat sebelumnya. Dan sama juga mau berapa volt kalau kita cek di Behringer Scenic 302, 502 itu juga ada phantom power, cuman hanya 15 volt. Nah, lalu kenapa kalau di input mikrofon handphone ataupun di laptop itu kan sekitar 3 sampai 5 volt, kenapa nggak disebut phantom power? Karena untuk standar industri itu phantom power itu startnya dari 9 volt ya, voltasenya, sampai mungkin nanti ada yang 48, ada yang 50, ada yang 60. Nah itu. Nah, terus kemudian kita kembali ke topik tadi ya, mikrofon BM700, BM800 itu tegangan kerjanya berapa. Nah, ada yang bilang tegangannya kecil, nggak butuh yang namanya phantom power. Nah, ini menurut pengalaman saya ya, mikrofon murah seperti BM800, BM700 itu cenderung punya ada keuntungan, yaitu adalah tegangan kerja yang luas. Kita bisa pakai 48 volt, kita juga bisa pakai 3, sekian volt ya kan. Nah, terus kalau sudah dimodif bagaimana? Misalkan diganti kapsulnya semacam ini, diganti kapsul dengan kapsul yang lebih besar 2,5 mm. Nah, ini tergantung pada rangkaian juga di dalam, apakah rangkaiannya diubah atau diganti. Nah, misalkan rangkaiannya diganti, dikasih rangkaian step up ya, step up ini voltasenya dinaikin. Misalkan kita akan menggunakan kapsul yang ukurannya 3,7 37 mm. 37 mm itu kan dia kan tegangan kerjanya ada di 60 volt untuk yang biar optimal. Nah, itu biasanya dikasih tambahan modul step up di dalamnya. Nah, itu kalau pakai yang di bawah 15 volt tentu nanti hasilnya akan beda, juga tidak akan maksimal. Nah,
Misalkan di sini saya akan merekam menggunakan Tascam ya. Di sini di Tascam saya ini sudah ada power sekitar 3 volt ya, 3, sekian volt ya. Itu untuk menyalakan mikrofon kondenser semacam ini. Nah, sebagai contoh kita akan coba merekam ya dengan Tascam. Kita mikrofon power kita on kan. Oke. Oke, kita tancepin mikrofonnya di sini. Nah, nih seperti contoh ini ya. Terus ini untuk monitoring. Kita coba rekam ya tanpa ada power tambahan ya. Testing 1 2 3 cek testing. Nah, ini saya merekam menggunakan Tascam ya. Dengan power yang ada di dalam Tascamnya yaitu sekitar 3 volt atau mungkin malah nggak nyampe 2, sekian volt. Dan ini sudah bisa ya. Dan ini by the way ini saya high pass. Coba kalau high passnya saya matikan. Oke, testing 1 2 3 ini high passnya saya matikan ya. Nanti saya akan nyalakan aja. Oke, biar lebih enak suaranya. Oke, di 80 Hz. Nah, ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Nah, misalkan kalau kita tingkatkan lagi, nanti di sini saya sudah membuat semacam simple phantom power 9 volt ya di sini, dan nanti hasilnya seperti apa. Oke. Testing 1 2 3 cek testing. Nah, ini saya menggunakan phantom power yang lebih tinggi yaitu 9 volt, dan ternyata suaranya bisa lebih besar ya, bisa lebih besar dan lebih sensitif mikrofonnya. Artinya perangkat aktif yang di dalam mikrofon ini dia ketika disuplai daya yang lebih besar ternyata kemampuannya juga lebih besar, peningkatan suaranya juga lebih besar. Bahkan saya berada di ruangan yang bergema seperti ini pun gemanya bisa tertangkap ya, tidak seperti tadi. Nah, jadi karakternya seperti suara mikrofon studio profesional yang sensitif banget ya. Nah, oke. Nah, sedikit pembuktian bahwa saya tadi menggunakan phantom power 9 volt ya. Saya akan sedikit demonstrasi di sini. Oke. Kita coba cek berapa sih tegangan yang ada di dalam cek XLR ini ya. Ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat setupnya seperti ini ya kan. Seperti ini phantom powernya, ini Tascam, dan ini kabelnya yang nyambung ke sini ya. Kabel yang nyambung ke sini. Nah, ini Tascamnya, dan ini sudah saya sambungkan ke semacam multimeter ya, dan ini adalah voltase phantom power yang saya gunakan sekitar segini. Berapa ini? 9,57 volt. Nah, dan menghasilkan suara yang lebih baik ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa mikrofon seperti ini dia tegangan kerjanya cukup luas ya. Walaupun kita sudah ganti kapsulnya, sudah upgrade, ternyata masih bisa di tegangan yang kecil, tapi dengan volume yang kecil. Misal kita pengen mikrofonnya tambah sensitif ya, kita tinggal tambahkan power yang gede atau phantom power supply daya yang gede. Nah, tentu karena kebanyakan mixer dan interface itu ada di 48 volt, dan kapasitor yang terdapat di mikrofon ini yang elko nya itu rata-rata ada di 50 volt. Nah, tegangan maksimalnya mungkin kalau teman-teman mau pakai mungkin nggak lebih dari 48 volt ya. Jadi phantom power yang ada di mixer, yang ada di audio interface itu adalah voltase maksimal yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman menggunakan mikrofon murah semacam ini.
Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.